Rusia ultimatum Ukraina, menyerah sekarang atau militer yang selesaikan. Говорю совершенно ответственно. Мы всегда, и вы знаете мою позицию, всегда считали украинский народ братским народом. Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот. Это является результатом политики других стран. Третьих стран, которые всегда к этому стремились. Дезинтеграция русского. Очевидно, що бути вільним. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула, і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не було. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengultimatum Ukraina untuk menyetujui proposal Moskow, termasuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia atau tentaranya akan memutuskan masalah tersebut. Ancaman ini disampaikan pada Senin 26 Desember 2022, sehari setelah Presiden Vladimir Putin mengatakan dia terbuka untuk negosiasi. Kiev dan sekutu baratnya menolak tawaran Putin untuk dialog karena pasukan Rusia terus menghantam kota-kota Ukraina dengan rudal dan roket, serta tuntutan agar wilayah yang dikuasai Moskow tidak diutak-atik. Ini artinya Ukraina harus mengakui penaklukannya atas 1/5 wilayahnya. Kiev mengatakan akan berjuang sampai Rusia mundur. Proposal kami untuk demilitarisasi dan denazifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim, penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia yang berasal dari sana, termasuk tanah baru kami, sudah diketahui musuh, kata Lavrov kepada kantor berita TASS. Intinya sederhana, penuhi tuntutan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika tidak, masalah ini akan diputuskan oleh tentara Rusia. Putin melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, menyebutnya sebagai operasi khusus untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina yang menurutnya merupakan ancaman bagi Rusia. Kiev dan Barat mengatakan invasi Putin hanyalah perampasan tanah imperialis. Saat perang memasuki bulan ke-11, pasukan Rusia terlibat dalam pertempuran sengit di timur dan selatan Ukraina setelah kemunduran medan perang yang memalukan. Pada hari Senin, sebuah pesawat tak berawak yang diyakini milik Ukraina menembus ratusan kilometer melalui wilayah udara Rusia, menyebabkan ledakan mematikan di pangkalan utama pembom strategis Moskow dalam serangan terbaru untuk mengungkap celah dalam pertahanan udaranya. Sebuah drone yang dicurigai menyerang pangkalan yang sama pada 5 Desember. Moskow pada hari Senin mengatakan telah menembak jatuh drone di pangkalan udara Engels, di mana 3 tentara tewas. Ukraina tidak berkomentar di bawah kebijakan tentang insiden di dalam Rusia. Rusia ultimatum Ukraina, beri 2 pilihan sederhana. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memberi ultimatum kepada Ukraina untuk memenuhi proposal Moskow, termasuk menyerahkan wilayah yang saat ini dikuasai Rusia. Jika tidak, tentara Kremlin akan memutuskan masalah tersebut. Proposal kami untuk demilitarisasi dan denazifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim, penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia yang berasal dari sana, termasuk tanah baru kami, sudah diketahui musuh, kata Lavrov sebagaimana dilaporkan kantor berita TASS dikutip Selasa 27 Desember 2022. Intinya sederhana, penuhi untuk kebaikanmu sendiri, jika tidak masalah ini akan diputuskan oleh tentara Rusia. Ancaman ini muncul sehari setelah Presiden Vladimir Putin mengatakan terbuka untuk pembicaraan, namun Kiev dan sekutu baratnya menolak tawaran Putin untuk berbicara. Kiev sendiri mengatakan akan berjuang sampai Rusia mundur dari wilayahnya. Putin melancarkan serangan ke Ukraina sejak 24 Februari. Ia menyebutnya sebagai operasi khusus untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina, yang menurutnya merupakan ancaman bagi Rusia. Kiev dan Barat mengatakan serangan Putin hanyalah perampasan tanah imperialis.
Moskow merencanakan operasi cepat untuk mengambil alih tetangganya saat perang memasuki bulan ke-11. Ini ditandai dengan banyak kemunduran pasukan Rusia di medan perang Rusia dan keberhasilan pertahanan Ukraina di sebagian besar wilayahnya. Dalam serangan terbaru untuk mengungkap celah dalam pertahanan udara Rusia, sebuah drone yang diyakini milik Ukraina menembus ratusan kilometer melalui wilayah udara Rusia pada Senin. Ini menyebabkan ledakan mematikan di pangkalan utama pembom strategis. Sementara Moskow pada Senin mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak yang diyakini milik Ukraina, menyebabkannya jatuh di pangkalan udara Engels di mana 3 tentara tewas. Sebuah drone yang dicurigai menyerang pangkalan yang sama pada 5 Desember. Pangkalan tersebut lapangan udara utama bagi para pengebom yang menurut Kiev telah digunakan Moskow untuk menyerang infrastruktur sipil Ukraina. Berjarak ratusan mil dari perbatasan Ukraina, pesawat yang sama juga dirancang untuk meluncurkan rudal berkemampuan nuklir sebagai bagian dari pencegahan strategis jangka panjang Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengultimatum Ukraina untuk menyetujui proposal Moskow, termasuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia atau tentaranya akan memutuskan masalah tersebut. Ancaman ini disampaikan pada Senin 26 Desember 2022, sehari setelah Presiden Vladimir Putin mengatakan dia terbuka untuk negosiasi. Kiev dan sekutu baratnya menolak tawaran Putin untuk dialog karena pasukan Rusia terus menghantam kota-kota Ukraina dengan rudal dan roket, serta tuntutan agar wilayah yang dikuasai Moskow tidak diutak-atik. Ini artinya Ukraina harus mengakui penaklukannya atas 1/5 wilayahnya. Kiev mengatakan akan berjuang sampai Rusia mundur. Proposal kami untuk demilitarisasi dan denazifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim, penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia yang berasal dari sana, termasuk tanah baru kami, sudah diketahui musuh, kata Lavrov kepada kantor berita TASS. Intinya sederhana, penuhi tuntutan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika tidak, masalah ini akan diputuskan oleh tentara Rusia. Putin melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, menyebutnya sebagai operasi khusus untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina yang menurutnya merupakan ancaman bagi Rusia. Kiev dan Barat mengatakan invasi Putin hanyalah perampasan tanah imperialis. Saat perang memasuki bulan ke-11, pasukan Rusia terlibat dalam pertempuran sengit di timur dan selatan Ukraina setelah kemunduran medan perang yang memalukan. Pada hari Senin, sebuah pesawat tak berawak yang diyakini milik Ukraina menembus ratusan kilometer melalui wilayah udara Rusia, menyebabkan ledakan mematikan di pangkalan utama pembom strategis Moskow. Dalam serangan terbaru untuk mengungkap celah